Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya, amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Bu Wahyu. Pada pertemuan kali ini, bersama Bu Wahyu kita akan belajar matematika. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Anak-anak, jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, pastikan kalian sudah mandi, sarapan, atau sholat duha terlebih dahulu ya. Adapun materi matematika yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini antara lain yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama, perkalian dan pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua, perkalian dan pembagian pecahan desimal. Yang ketiga, perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Yang keempat, menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan. Dan yang terakhir, yaitu perbandingan. Mari anak-anak, untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang perkalian pecahan dengan bentuk-bentuk mulai poin 1 sampai 4 ini ya. Anak-anak, yang pertama akan kita bahas yaitu perkalian pecahan. Poin pertama yaitu perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Namun untuk kalian memahami perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran, kalian harus memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Maksudnya, sebelum kalian mengaplikasikan perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran, kalian harus memahami bagaimana perkalian pecahan antara pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contohnya seperti yang ada di buku kalian. Pada perkalian pecahan biasa ini yang dimaksud adalah pecahan biasa dikali pecahan biasa. Hasilnya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya pecahan biasa itu seperti apa, Bu? Pecahan biasa itu contohnya seperti ini ya, anak-anak. Yang ada di sini. 2/3 itu adalah pecahan biasa. 4/5 adalah pecahan biasa. 8/15 ini juga pecahan biasa. Lah kalau pecahan campuran itu seperti apa? Pecahan campuran adalah contohnya seperti ini. 2 1/2, 2 1/4 ini adalah pecahan campuran. Sampai sini paham ya anak-anak? Oke, Bu Wahyu lanjutkan. Jadi, jika ada 2 pecahan biasa yang dikalikan, kalian bisa langsung mengalikannya, yaitu pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jangan kebalik ya anak-anak, kalau pembilang itu yang atas, sedangkan penyebut itu yang bawah. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan seperti kemarin yang sudah dijelaskan oleh Bu Nila, bahwasannya kalau penjumlahan dan pengurangan kan kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Namun untuk perkalian pembagian itu sudah tidak berlaku. Karena perkalian dan pembagian kalian bisa langsung mengalihkannya antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Diingat-ingat ya anak-anak. Jadi, jika ada soal 2/3 dikali 4/5, maka hasilnya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8, dan 3 dikali 5 sama dengan 15. Ini adalah perkalian antara pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sekarang Bu Wahyu akan lanjutkan, yaitu perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, di sini kalian juga harus mengingat kembali aturannya. Jika ada soal campuran, ada pecahan biasa dan juga ada pecahan campuran, seperti contoh pada halaman 11 yang bawah ini. Ini kan ada pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kalian harus mengubah pecahan campuran tersebut
ke pecahan biasa terlebih dahulu. Seperti yang ditekankan pada kalimat ini, untuk perkalian pecahan campuran, ubahlah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi, contohnya silakan dibuka halaman 12. Seperti nomor 3 anak-anak, pecahan biasa dikali pecahan campuran. Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi jika ada soal 4/5 dikali 2 1/2 sama dengan 4/5 tetap karena dia sudah menjadi pecahan biasa. Kalau yang 2 1/2 diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah 2 dikali 2 ditambah 1. Jadi 2 dikali 2 adalah 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi pembilangnya menjadi 5 dan penyebutnya tetap 2. Oke, setelah ini akan Bu Wahyu jelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa lebih detail ya. Ini Bu Wahyu lanjutkan terlebih dahulu. Jadi, jika sudah menjadi pecahan biasa, sama-sama menjadi pecahan biasa, langkah selanjutnya yaitu mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi, 4 dikali 5 sama dengan 20. 5 dikali 2 sama dengan 10. 20/10 masih bisa disederhanakan, yaitu 20 dibagi 10 sama dengan 2. Anak-anak, sebelum Bu Wahyu melanjutkan materi kita, Bu Wahyu di sini akan menekankan penjelasan tentang cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu ya. Jadi contohnya, misalkan ada pecahan campuran 4/2/5. Nah, di sini caranya adalah 5 dikali 4 hasilnya ditambah dengan 2. Oke, jadi 5 dikali 4 sama dengan 20 ditambah 2, yaitu 22/5. Jadi pembilangnya adalah 22, sedangkan penyebutnya tetap ya anak-anak, yaitu 5. Sekarang kita coba nomor 2 dan 3. Nomor 2, caranya 17/15. 15 dikali 1, 15. 15 ditambah 7, yaitu 22. 22/15. Oke, kita tulis jadi 22/15 hasilnya. Nah, nomor 3. Caranya 3/4/7. 7 dikali 3, 21. 21 ditambah 4, yaitu 25/7. Sampai sini paham ya anak-anak cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Wahyu lanjutkan. Selanjutnya buka halaman 13, yaitu perkalian pecahan desimal. Perkalian desimal juga dapat dikerjakan dengan cara mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Selain itu, hasil perkalian pecahan desimal juga dapat ditentukan dengan cara bersusun seperti pada bilangan cacah. Contoh, 2,5 dikali 0,3. Jadi bisa diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kalian perlu ingat bahwa kalau di belakang koma hanya ada satu angka, maka itu adalah 1/10. Kalau ada dua angka di belakang koma, itu adalah 1/100. Baik, kita lanjutkan. Jadi
2,5 itu adalah 25/10. 0,3 pecahan biasanya adalah 3/10. Jika sudah menjadi pecahan biasa, langsung dikalikan saja. 25 dikali 3, 75, 10 dikali 10, 100. Nah, jika 1/100, jika pecahan biasa ingin diubah ke pecahan desimal, caranya adalah jika pernya 100, maka pasti ada 2 angka di belakang koma. Ditulis saja 75, maka nanti yang di depan kita tinggal menambahkan 0, terus 1, 2, koma. Jadi 0,75. Cara yang kedua, kalian bisa langsung menyelesaikannya dengan perkalian bersusun. Seperti ini maksudnya. Contohnya 2,15 dikali 1,6. Langsung disusun saja 2,15 dikali 1,6. Kemudian cara mengalikannya yaitu 6 dikali 5 yaitu 30. 0 kita menyimpan angka 3. Kemudian 6 dikali 1 hasilnya adalah 6 ditambah yang disimpan tadi yaitu 9. 6 dikali 2 yaitu 12. Sudah, depannya sekarang yang dikalikan yaitu 1 dikali 5, 5, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 2, 2. Ingat anak-anak, jika semakin ke depan maka ini kita kosongkan 1. Jadi maju 1 tahap, 1 langkah ke depan penulisannya. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal dijumlahkan. Langsung 0, 9 tambah 5 yaitu 14. Hasilnya 1 tambah 2 tambah 1 yaitu 4, 1 tambah 2, 3. Nah, penentuan komanya ini bagaimana, Bu? Kita hitung soal tadi, berapa angka yang ada di belakang koma? Ada 1, 2, dan 3. Berarti tinggal kita hitung aja mulai dari belakang ya. 1, 2, 3. Jadi komanya ada di sini. Hasilnya 3,440. 0 di belakang koma boleh ditulis, boleh dihilangkan. Selanjutnya perkalian berbagai bentuk pecahan. Jadi dalam soal ini ada pecahan desimal, ada pecahan campuran, atau mungkin soalnya ada pecahan desimal dengan pecahan biasa. Di sini Bu Ayu akan menjelaskan dengan pecahan desimal dikali pecahan campuran. Ingat anak-anak, untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal campuran seperti ini, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu mengubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Pecahan diubah menjadi pecahan biasa. 0,25 itu sama dengan 25/100. Di belakang koma ada 2 angka, berarti 100. Kemudian bilangan pecahan campurannya ini diubah ke pecahan biasa. 4 dikali 1 ditambah 3 yaitu 7/4. Jika sudah menjadi pecahan biasa, langsung dikalikan saja. Kalau di sini disederhanakan, boleh disederhanakan, boleh dikalikan. Kalau di sini kan disederhanakan, caranya yaitu 2 dan 100 ini 25 dibagi 25 hasilnya kan 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi untuk pecahan yang di depan ini menjadi 1/4. Yang di belakang tetap 7/4. Langsung dikalikan, 1 kali 7 hasilnya 7, 4 kali 4 16. Jadi 0,25 dikali 1 3/4 sama dengan 7/16. Kita lanjutkan materi pembagian pecahan. Yang pertama, pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kedua, pembagian pecahan desimal. Ketiga, pembagian berbagai bentuk pecahan. Yang keempat, menyelesaikan masalah pembagian pecahan. Anak-anak, kita memasuki materi pembagian pecahan. Yang pertama, pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Anak-anak, untuk pembagian ini cara pengerjaannya berbeda. Ada yang berbeda dengan perkalian ya. Silahkan kalian perhatikan. Jadi
Ingat bahwa pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Maksudnya pengulangan sampai habis, contoh nih, 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya dikurangi sampai hasilnya 0. Inilah yang dimaksud pengurangan berulang sampai habis. Aturan ini juga berlaku pada pembagian pecahan. Perhatikan penjelasan pada contoh di bawah ini. Jadi contohnya 1/6 dibagi 1/4. Anak-anak, untuk kalian mengerjakan perkalian atau pembagian pecahan yang sama-sama dilakukan ketika akan mengalikan atau membagikan, jika menemui pecahan campuran atau pecahan desimal, untuk memudahkan kalian mengerjakan, ubahlah pecahan campuran atau pecahan desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu ya. Jadi pecahan campuran ini menjadi 7/6. Jika sudah, 7/6 dikali 4/1. Nah, inilah perbedaan perkalian dan pembagian. Jadi, jika dalam perkalian sudah diubah ke dalam bentuk pecahan biasa semuanya, kan kalian langsung mengalikannya. Namun yang berbeda di pembagian ini, jika sudah menjadi pecahan biasa, pecahan yang pembagi ini dibalik, yaitu pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Dibalik. Ingat ya anak-anak, ini berlaku untuk pembagian. Jadi jika sudah seperti ini, kan awalnya tadi 7/6 kali 1/4 dibagi 1/4, dibagi 1/4. Maka jika diubah ke perkalian menjadi 7/6 dikali 4/1. Jika sudah, sama dengan langsung dikalikan. 7 dikali 4, 28. 6 dikali 1 sama dengan 6. 28/6 bisa disederhanakan, hasilnya yaitu 4/6. Bisa disederhanakan lagi ya anak-anak, yaitu sama-sama dibagi 2 antara pembilang dan penyebut. Jadi sama dengan 4/2/3. Kita lanjutkan yang kedua, pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan cara mengubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Lalu, lakukan pembagian seperti pada pecahan biasa. Contoh, 1,75 dibagi 0,25. Jadi, 1,75 kita ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 1,75 itu bisa ditulis seperti ini anak-anak. 1/75/100. Nah, ini kita sederhanakan. 1 tetap ditulis, 75 dan 100 ini bisa dibagi 25 ya. 75 bagi 25 yaitu 3. 1 bagi 25 hasilnya 4. Jadi 1/3/4. Kita tulis 1/3/4 dibagi yang 0,25 bisa ditulis 25/100. Ini sama-sama bisa dibagi 25, jadi 1/4. Hasilnya 1/4. Ini kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu ya. 4 dikali 1, 4 ditambah 3, 7. 7/4. Ingat, kalau dibagi menjadi perkalian, kita balik menjadi 4/1. Sama dengan 7 dikali 4, 28. 4 dikali 1, 4. 28/4 disederhanakan menjadi 7. Yang ketiga, pembagian berbagai bentuk pecahan. Di sini ada contohnya terdiri dari pecahannya yaitu desimal dibagi pecahan campuran. Penyelesaiannya, langkah pertama, bagaimana anak-anak? Jangan lupa dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu.
4,5 itu sama dengan 4/1/2 atau 4,5 dibagi 2/1/2. Kita tulis sama terlebih dahulu. Jika sudah, dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 2 kali 4 ditambah 1, 9, penyebutnya tetap 2. 2 dikali 2 ditambah 1, 5, penyebutnya tetap 2. Jika sudah ke dalam bentuk pecahan biasa, ini masih pembagian, harus dirubah ke bentuk perkalian, namun untuk bilangan yang dibagi ini dibalik. Jadi 9/2 kita tulisnya tetap ya anak-anak. Kemudian yang sebelah ini yang dibagi 5/2 karena ini menjadi perkalian, dari pembagian harus dirubah ke perkalian menjadi 2/5. Jika sudah, 9 dikali 2 18, 2 dikali 5 10. Sama dengan ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi berapa anak-anak? Bilangannya 2. 18 bagi 2, 9, 10 bagi 2, 5. Disederhanakan lagi dengan cara poro gapit ya anak-anak. 9 dibagi 5, 9 dibagi 5 yaitu 1. 1 dikali 5, 5. Kurangi 9 kurangi 5, 4. Jadi 1/4/5. Anak-anak, sekarang silakan buka buku kalian halaman 17, yaitu menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian dan pembagian pecahan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan berikut. Bu Wahyu akan menjelaskan contoh nomor 1. Seorang pedagang mempunyai persediaan 12,5 kg tepung terigu. Setelah dari tepung terigu tersebut telah dipesan ibu. Setengah dari tepung terigu tersebut telah dipesan ibu. Sisa tepung terigu tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika berat tepung terigu di setiap kantong adalah 0,25 kg, berapa banyak kantong tepung terigu yang dihasilkan? Jadi, misalkan di sini Bu Wahyu punya lingkaran. Anggap saja lingkaran ini adalah satu wadah tepung terigu yang tersedia di pedagang. Nah, pedagang ini kan mempunyai persediaan 12,5 kg. Namun, separuh ini sudah dipesan ibu. Nah, separuhnya ini akan dibagi ke beberapa kantong, di mana satu kantong ini beratnya adalah 0,25 kg. Pertanyaannya, ada berapa kantong? Jika setengah ini dimasukkan ke kantong-kantong ini, kantongnya ada berapa? Seperti itu anak-anak. Semoga kalian paham ya. Jadi, langkah yang pertama yaitu kita menghitung sisa tepung ini. Kan separuh tadi sudah dipesan ibu. Separuhnya jumlahnya berapa? Kita hitung terlebih dahulu. Sisa tepung terigu yaitu kan setengah. Jadi kita tulis setengah 1/2 dikali jumlah keseluruhannya tadi yaitu 12,5. Dihasilkan yaitu 6,25 kg. Caranya 1/2 dikali 12,5 sama dengan 1/2. 12,5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 125/10. Ingat di belakang koma hanya ada satu angka, maka pernya menjadi 10. Langsung dikalikan menjadi 125/20. Jadi 125 dibagi 20 hasilnya adalah 6,25. Sama ya anak-anak. Nah, jika hasilnya sudah ketemu 6,25, jadi berat separuh ini tadi adalah 6,25. Sekarang kita mencari kira-kira ada berapa kantong yang diperlukan. Jika satu kantong ini beratnya 0,25, maka berat ini dibagi satu kantong. Banyaknya kantong tepung terigu sama dengan 6,25 dibagi 0,25 sama dengan
ringan yaitu 25. Jadi ada 25 kantong terigu dengan berat masing-masing 0,25 kg. Nah anak-anak, untuk materi yang terakhir yaitu perbandingan. Perbandingan itu bisa ditulis seperti ini ya. Jadi misalkan ada pecahan A per B, itu dapat ditulis A dibanding B dengan A, B merupakan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Jadi angka yang negatif 1 atau min 1 atau min 2 itu bukan bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1 sampai seterusnya, asalkan bukan negatif. Oke, di sini Bu Wahyu lanjutkan contoh nomor 1 ya untuk perbandingan. Contoh soalnya seperti ini. Perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3 dibanding 5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Penyelesaiannya diketahuikan perbandingan kelereng Dimas dan kelereng Fahmi 3 dibanding 5. Kemudian banyak kelereng Fahmi 35 butir. Jadi untuk menyelesaikannya yang ditanyakan kelereng Dimas, maka yang dimaskan perbandingannya 3. Jadi 3 per 5 dikali 35 sama dengan yaitu 21 butir. Contoh soal nomor yang kedua, perbandingan umur kakek dan adik adalah 15 dibanding 2. Jika jumlah umur kakek dan adik sekarang 85 tahun, berapakah umur kakek dan adik 5 tahun yang lalu? Nah, anak-anak, jadi penyelesaiannya karena yang ditanyakan adalah umur kakek dan adik 5 tahun yang lalu, maka kita mencari umur kakek sekarang dan umur adik yang sekarang terlebih dahulu. Caranya adalah perbandingan dari kakek adalah 15. Jadi kita tulis 15 per 15 ditambah 2. Kenapa Bu 15 ditambah 2? Karena yang terdapat dalam soal adalah jumlah umur kakek dan adik. Maka yang ditulis adalah 15 ditambah 2. Perbandingannya kan 15 dan 2. Maka perbandingan ini dijumlahkan. 15 dibanding 2. Sampai sini paham anak-anak? Anak-anak, namun jika misalkan soalnya diketahuinya jika selisih umur kakek dan adik, jika diketahui yang ini selisih, maka perbandingan ini dikurangi. Pernya ini dikurangi. Oke? Selanjutnya dikali 85 tahun, maka diperoleh 15 per 17 dikali 85, hasilnya 75 tahun. Nah, kita mencari umur adik sekarang, caranya sama, karena perbandingan yang milik adik adalah 2, maka kita tuliskan 2, pernya adalah jumlah perbandingan umur kakek dan adik, jadi 15 ditambah 2 dikali 85 sama dengan 2 per 17 kali 85, hasilnya adalah 10 tahun. Ini adalah umur kakek dan adik sekarang. Tadi yang ditanyakan adalah umur kakek dan adik 5 tahun yang lalu. Jadi umur kakek 5 tahun lalu adalah 75 dikurangi 5 sama dengan 70 tahun, dan umur adik 5 tahun lalu adalah 10 dikurangi 5 sama dengan 5 tahun. Diketahui perbandingan bilangan A dibanding B sama dengan 3 dibanding 4 dan B dibanding C sama dengan 2 dibanding 5. Jika jumlah A, B, C adalah 51, tentukan nilai setiap bilangan tersebut. Penyelesaiannya silakan diperhatikan. Jadi A dibanding B kan 3 dibanding 4. B dibanding C sama dengan 2 dibanding 5. Nah, anak-anak, di sini ada catatan, nilai B itu harus disamakan agar sebanding. Maka
A dibanding B sama dengan 3 dibanding 4. Sedangkan B dibanding C sama dengan 4 dibanding 10. Jadi agar 2 ini sama dengan 4, agar sebanding 4 dengan 3 ini, maaf Wahyu ulangi. Jadi agar 2 ini sebanding dengan 4, karena 4 ini kan sudah sebanding dengan 3. Maka 2 ini dikalikan dengan 2. Jadi kan sebanding 4. Jadi 4. Nah, untuk yang C ini, karena B yang di depan ini dikalikan 2 agar sebanding dengan 4 yang ada di sini, maka yang C ini, perbandingan 5 ini juga harus dikalikan 2 agar sebanding juga. Jadi 5 dikali 2 yaitu 10. Sehingga A, B, C sama dengan 3 dibanding 4 dibanding 10. Nah, jadi untuk mencari nilai setiap bilangan tersebut caranya seperti ini. A sama dengan A, perbandingannya nilainya tadi berapa? A yaitu 3, ditulis 3. Pernya yaitu, karena di soal yang ditanyakan jumlah A, B, C, maka pernya ini semua perbandingannya sudah diketahui, ini dijumlahkan. 3 ditambah 4 ditambah 10 dikalikan dengan 51. Maka 3/3 ditambah 4 ditambah 10 sama dengan 3/17 dikali 51. 3/17 dikali 51 sama dengan 9. Nah, untuk nilai B dan nilai C caranya sama seperti mencari nilai A ya. Jadi diperoleh nilai A 9, B 12, C 30. Anak-anak, alhamdulillah itulah tadi materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jika kalian sudah selesai mengamati video ini, silahkan kalian lanjutkan dengan menyelesaikan tugas 2. Perhatikan dengan seksama halaman dan nomor yang kalian kerjakan ya. Anak-anak, alhamdulillah itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Wahyu sampaikan ya. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa menanyakan ke Bu Wahyu atau ke Bu Nila. Untuk tugas silahkan dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Sekian ya dari Bu Wahyu. Apabila Bu Wahyu ada salah kata, Bu Wahyu mohon maaf. Bu Wahyu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.